Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maureen Andresa dengan NIM 2022-31102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian metodologi penelitian ilmu komputer saya. Oke, di sini judul metodologi penelitian ilmu komputer saya yaitu pengembangan aplikasi Android untuk pemantauan kesehatan mental berbasis self-assessment. Yang pertama, latar belakang. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan, mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Namun, tekanan hidup modern meningkatkan kasus gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. WHO mencatat lebih dari 264 juta orang mengalami depresi dengan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan mental masih rendah. Pemantauan mental secara berkala penting untuk deteksi dini gangguan mental, namun terkendala akses layanan profesional dan stigma sosial. Self-assessment menawarkan solusi praktis, memungkinkan individu menilai kondisi mentalnya secara mandiri, private, dan nyaman sekaligus meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Pengembangan aplikasi Android untuk self-assessment kesehatan mental adalah langkah strategis mengingat luasnya pengguna Android. Aplikasi ini diharapkan memudahkan pemantauan kesehatan mental secara mandiri, terjangkau, dan mudah diakses, sehingga menjadi solusi praktis bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Pertama itu identifikasi masalah, kesehatan mental sering diabaikan di Indonesia, memerlukan perhatian khusus akibat lonjakan kasus stres, kecemasan, dan depresi. Keterbatasan akses layanan profesional dan stigma sosial menghambat deteksi dini gangguan mental, meningkatkan risiko kondisi serius. Dibutuhkan solusi praktis, mudah diakses, dan terjangkau untuk memantau kesehatan mental secara mandiri. Selanjutnya, ada ruang lingkup masalah. Penelitian ini mengembangkan aplikasi Android berbasis self-assessment untuk kesehatan mental dengan ruang lingkup. Yang pertama itu ada deteksi awal, mengidentifikasi gejala stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua itu ada kesadaran, meningkatkan pemahaman pentingnya kesehatan mental. Yang ketiga, teknologi mobile, memanfaatkan Android untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Yang keempat itu privasi, menyediakan evaluasi mental yang privat dan nyaman. Yang kelima itu aksesibilitas, aplikasi mudah diakses kapan saja tanpa biaya tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana mengembangkan aplikasi Android berbasis self-assessment yang dapat memantau kesehatan mental secara efektif. Yang kedua, bagaimana cara memastikan aplikasi ini dapat mendeteksi gejala awal gangguan mental dengan akurat. Yang ketiga, bagaimana aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental. Yang keempat itu, bagaimana memastikan aplikasi ini mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas khususnya di Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian yang pertama itu mengembangkan aplikasi Android berbasis self-assessment untuk pemantauan kesehatan mental secara mandiri. Yang kedua, memberikan alat bantu yang praktis, mudah digunakan dan terjangkau untuk mendeteksi gejala gangguan mental. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental melalui teknologi. Yang keempat, menyediakan solusi teknologi yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu, bagi individu, memberikan kemudahan dalam memantau kesehatan mental secara mandiri sehingga dapat mengambil langkah preventif atau tindakan lebih lanjut. Yang kedua, bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma sosial yang melekat. Yang ketiga, bagi dunia pendidikan dan penelitian, menjadi preferensi dalam pengembangan aplikasi teknologi yang berorientasi pada kesehatan mental. Yang keempat, bagi pemerintah dan lembaga kesehatan, mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya bab 2, yaitu landasan teori. Pertama, tinjauan pusaka. Pertama itu a systematic review of the effectiveness of mobile apps for monitoring and management of mental health symptoms or disorders menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi kesehatan mental masih kurang berbasis multi ilmiah. Dari 17 publikasi yang dianalisis, hanya sebagian kecil yang memiliki validitas klinis yang cukup. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi self-assessment yang valid, aman, dan efektif. Yang kedua yaitu achievement in mobile phone app for self-monitoring of emotional well-being, predicts change in mental health. Mood Frames mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif pengguna dalam aplikasi dapat menurunkan gejala kecemasan dan depresi. Penelitian ini menyoroti pentingnya fitur yang mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna untuk menggunakan aplikasi secara aktif. Yang ketiga, mental and physical mobile health apps review menyoroti bahwa banyak aplikasi kesehatan mental kurang melibatkan profesional kesehatan dalam pengembangannya, sehingga minim validitas dan keandalan. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan profesional kesehatan untuk menciptakan aplikasi yang kredibel dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kesehatan mental adalah aspek penting yang memengaruhi kesetaraan emosional, psikologis, dan sosial. Menurut WHO, kesehatan mental yang baik membantu individu menghadapi tekanan hidup dan berkontribusi dalam masyarakat. Namun, tekanan hidup modern telah meningkatkan prevalensi gangguan mental global, seperti depresi dan kecemasan, yang mempengaruhi ratusan juta orang. Di Indonesia, kesadaran akan kesehatan mental masih rendah, dengan stigma dan keterbatasan layanan kesehatan mental menjadi hambatan utama. Deteksi dini terhadap gangguan mental sangat penting untuk mencegah dampak serius, memungkinkan individu memahami kondisi mental mereka dan mengambil langkah preventif yang tepat.
Selanjutnya, self-assessment. Self-assessment adalah metode penilaian mandiri yang memungkinkan individu mengevaluasi kondisi mental mereka seperti tingkat stres, suasana hati, dan kecemasan. Keunggulannya meliputi privasi, kenyamanan, dan aksesibilitas, sehingga membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi stigma terkait konsultasi kesehatan mental. Namun, keterbatasan seperti akurasi hasil dan risiko misinterpretasi tanpa validasi profesional jadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan alat self-assessment yang valid dan berbasis bukti untuk memastikan manfaatnya bagi pengguna. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Tahap ini bertujuan memahami masalah dalam pemantauan kesehatan mental secara mandiri dan menentukan spesifikasi aplikasi yang akan dikembangkan melalui yang pertama itu ada studi literatur, mengkaji penelitian terkait aplikasi kesehatan mental, metode self-assessment, dan teknologi mobile, dan mengidentifikasi celah penelitian seperti validitas, akurasi, atau keterjangkauan aplikasi yang ada. Yang kedua, survei awal pengguna, yaitu melibatkan remaja hingga dewasa pengguna Android. Selanjutnya, menganalisis kesadaran kesehatan mental, pengalaman menggunakan aplikasi dan fitur yang diinginkan. Yang ketiga, wawancara profesional, yaitu diskusi dengan psikolog atau psikiater tentang elemen penting self-assessment dan menentukan skala psikometrik untuk mendeteksi stres, kecemasan, dan depresi. Yang keempat itu ada spesifikasi sistem, yaitu merumuskan komputer sistem berdasarkan hasil studi, survei, dan wawancara. Selanjutnya, perancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan tahapan berikut. Yang pertama itu perancangan sistem, desain antarmuka, membuat prototipe UI yang menarik dan intuitif menggunakan Figma atau Adobe XD. Yang kedua, proses self-assessment, menentukan skala psikometrik seperti PSS atau BDI untuk mengukur kesehatan mental. Yang kedua itu pengembangan aplikasi. Yang pertama itu implementasi fitur, mengembangkan aplikasi dengan Android Studio menggunakan Kotlin atau Java. Yang kedua, integrasi algoritma, yaitu memproses data self-assessment untuk menghasilkan laporan otomatis. Yang ketiga, pengujian dan evaluasi. Pengujian fungsional menggunakan black box testing untuk memastikan fitur berjalan sesuai spesifikasi. Yang kedua, validasi self-assessment, memastikan akurasi hasil dengan bantuan psikolog. Yang ketiga, uji pengguna melibatkan 30-50 pengguna untuk memberikan umpan balik. Selanjutnya, itu jadwal penelitian. Berikut tabel jadwal penelitian. Untuk penelitian ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu analisis kebutuhan yang berdurasi 4 minggu, yaitu melalui studi literatur kebutuhan pengguna diidentifikasi untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan aplikasi. Yang kedua itu ada perancangan sistem dengan durasi 4 minggu, dilakukan desain UI dan UX dan pemilihan skala psikometrik untuk memastikan mockup dan prototipe awal. Yang ketiga itu pengembangan aplikasi yang berdurasi 8 minggu, implementasi fitur dan pengujian internal dilakukan untuk menghasilkan versi beta aplikasi. Yang keempat itu uji coba dan evaluasi yang berdurasi 4 minggu, validasi profesional dan uji pengguna dilakukan untuk menghasilkan data pengujian aplikasi. Yang kelima, penyusunan laporan dengan durasi 4 minggu, analisis data dan dokumentasi disusun dalam laporan akhir. Data ini dirancang untuk memastikan penelitian berjalan terstruktur dan mencapai hasil yang diharapkan. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.